boleh saya yang Boleh. di sini. Pertama kan saya dapat info di job lab ya, Google di Google di situ. Nah di situ kan ada nomor WA, katanya sih pertama harus di WhatsApp cara melamarnya dengan isi biodata. Itu aturannya. Terus saya kan di situ ada pilihan PT apa, tapi alamatnya sama di sini. Nah, di sini kan saya di situ milih PT Tunggal Industri Otomotif. Dibilang di situ otomotif dah. Otomotif. Terus Nah setelah saya itu saya kesini sudah beresin ini, saya baca-baca semua yang ini di sini. Ini saya mau nanya PT ini. kenapa di PT ini gitu kan? PT ini. Oke, kita jelasan dulu ya. Siap. Mas Atif, mohon maaf ya. Intinya kita jelas dari awal dulu ya, bahwa perusahaan yang memang Mas Abib sama beliau itu kan lagi butuh calon. Itu posisi apa? Kalau kita staf admin. Admin. Sama. Tadi ya belum. Oke, nggak apa-apa ya. Perusahaan yang memanggil kalian kemarin ataupun tadi malam itu memang lagi butuh calon. Calon yang kita butuhkan sebetulnya bukan untuk satu posisi. Ada beberapa posisi yang sangat urgent. Ya. Yang pertama apa? Kita membutuhkan untuk admin. Jelas kalau admin di sini memang komputer diutamakan. Kenapa? Karena nanti berada dengan komputer, ya kan? Kedua, kita membutuhkan untuk orang gudang. Tapi dalam arti gudang ini bukan ngangkat barang, masukin data, keluar masuk data, keluar masuknya barang. Paham kan? Ketiga, kita membutuhkan untuk operator. Ya. Nah, dari 3 posisi ini nanti kalian itu akan dapat haknya tetap mengikuti UMR dulu awalnya. Ya, walaupun kalian sudah pengalaman kerja, tetap kita awalnya ngikutin UMR dulu dong. Ya, berapa? Di atas 3, di bawah 4. Tapi ditentukan dengan wilayah. Kenapa? Karena penempatan kita ini kan Jabodetabek. Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta. Dari 4 wilayah itu kan beda-beda. Ya kan? Nah, Anda tinggal di mana? Karawang. Nah, berarti Karawang itu larinya ke Bekasi sana dong. Nah, jadi kalau Bekasi ini memang mohon maaf nih, kalau Bekasi itu UMR-nya paling besar. Saya juga nggak ngerti itu kenapa Bekasi ke sana itu paling besar. Saya juga nggak ngerti. Karawang sih yang paling besar. Iya, pokoknya Bekasi sana lah kasarnya. Karena Bekasi itu sampai dengan 4,4 loh. Jakarta aja sampai masih 4,2 kasarnya. Ada yang sampai 4,5. Tapi kan itu nanti akan dilihat dari perusahaan itu sendiri. Biasanya kalau orang yang UMR-nya besar itu biasanya perusahaan yang bergerak di bidang kimia dasar. Salah satunya adalah seperti otomotif. Paham ya? Oke. Dengan transport Anda kami berikan di atas 3 di bawah 8. Kenapa kita transport akan dikasih waktu rangnya seperti itu? Karena yang namanya transport itu akan dilihat dari jarak jauh dekatnya dari rumah kalian. Ya, jadi saya nggak berani takutnya meleset gitu. Ya kan? Jadi bisa 4, bisa 5, bisa 7, bisa 80 kalau memang penempatannya jauh. Ya kan? Nah, dikontrak dulu 1 tahun. Jadi dimanapun kerja kan kontrak nih. Ya kan? Cuma kontrak kita ini kan lanjut nih. Kalau Anda kerjanya bagus, itu bisa Anda langsung diperpanjang lagi 1 tahun. Ya, 1 tahun lagi kita perpanjang kalau memang bagus. Intinya kalau Anda sudah 3 kali kontak, Anda dicalonkan untuk jadi karyawan tetap. Makanya tolong tunjukkan kerja dengan baik. Fasilitas apalagi yang kalian dapatkan nanti kalau Anda sudah aktif di salah satu posisi. Ya, nanti ada lemburan juga, ada tunjangan untuk hari raya juga nanti pas waktunya. Anda pun akan diikutsertakan ke BPJS atau BPJS. Ya. Udah punya BPJS belum? Udah diuangkan belum? Belum. Nah, kalau belum, kita gabungin aja. Disambungin. Yang penting nanti nomor KPA-nya sama. Sayang kan itu uangmu. Ya kan ada tunjangan hari tua kan nanti kan. Nah, sekarang persyaratannya untuk masuk ke 3 posisi ini karena kantor kita ini butuh cepat nih. Ya kan? Kalian ini kan tidak diseleksi. Apakah itu medical, psikotes atau tes komputer kan tidak. Nah, tapi Anda diwajibkan memberi pembekalan ataupun training. Ya, selama 1 hari. Nah, di mana dalam mengikuti training itu kita melibatkan apa? LVK. Jadi kita training itu melibatkan lembaga pelatihan, salah satunya adalah PT Bina Cemerlang itu kan LVK kita. Jadi Anda akan digembleng di LVK selama 1 hari full. Nah, makanya ada dana awalnya kan 600 nih. Iya kan? Untuk training kan? Nah, Anda sudah siap dengan dana 600, berarti kan Anda dijadwalkan ikut training dong hari ini. Iya kan? Nah, sekarang gini, kalau Anda sudah ikut training, apa yang didapatkan kalian nanti? Kan itu? Jadi kalau Anda sudah ikut training, berarti kan akan dapat bukti dong. Kalau kita khusus kan dapat ijazah. Nah, Anda akan dapat bukti pertama adalah surat penempatan wilayah kerja.
Nah, surat penempatan inilah nanti yang menentukan kalian di tempatnya di mana. Di Tangerang lah, Bekasi lah, Bogor lah. Dengan PT yang saya Iya, tak dengerin dulu, dulu ya. Tangerang, Bekasi, Bogor ataupun Jakarta. Karena Anda tinggalnya di Bekasi, ke sana, makanya Anda akan ditempatkan di wilayah itu. Maka seakan-akan UMR ini nanti ditentukan dengan wilayah. ya. Jelas. Nah, yang kedua, apalagi yang kalian dapatkan nanti kalau Anda sudah ikut training, ya kan? Nah, Anda nanti akan mendapatkan sertifikat, bukti bahwa Anda sudah mengikuti training. Nah, makanya untuk dua surat ini semuanya dikeluarkan sama lembaga pelatihan kerja. Cemerlangan udah. Makanya ada dana sebesar 400, totalnya kan 1 juta. Iya. Iya kan? 600 adalah untuk pembekalan Anda atau training, yang 400 adalah untuk surat penempatan di mana nanti perusahaan itu berada sama sertifikatnya. Dan ingat, kantor kita, nih biar kamu tahu dulu, PT BCA ini ada LPK yang bergerak di bidang konsultan. Konsultan? Konsultan itu ada 3. Hukum, keuangan, SDM. Nah, kantor kita ini adalah konsultan SDM. Jadi konsultan kita ini sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Jabodetabek. Salah satunya adalah perusahaan yang kamu lamar. Paham nggak? Jadi konsultan kita ini sudah dipercaya nih sama beberapa perusahaan yang ada di Jabodetabek. Salah satunya adalah yang perusahaan kalian lamar. Jadi perusahaan ini membutuhkan calon karyawannya, operator, admin, apapun, ini semua dari kantor kita. Iya. Iya kan? Nah, kenapa training harus di kantor kita? Karena perusahaan ini tidak mau mengadakan training, Mas. Maunya mereka siap pakai. Mana orangnya? Itu kerja dan memilih. Kasarnya itu. Iya. Makanya kamu akan digembleng dulu sehari di sini. Iya. Nah, nanti habis training baru akan mendapatkan surat penempatan wilayah kerja. Nah, di sini tercantum. Itu paham. Jadi PT Bina Cemerlang itu adalah lembaga pelatihan LPK-nya. Iya. Anda akan digembleng dulu sehari full, ya, dari hari ini sampai dengan selesai. Nah, nanti habis selesai baru Anda akan mendapatkan surat penempatan wilayah kerja. Di sini tercantum PT-nya apa, boleh aktif berapa, gajinya ada di sini. Iya. Itu. Pak, Contoh. kalau seumpama kan dari awal saya kan ngelamarnya ke PT Tunggal Industri Ya, itu salah Otomotif. satunya. Maaf dulu. Nah, ketika di sana di PT Bina Cemerlang ternyata saya bukan ke perusahaan itu, bagaimana tuh Pak? Oke, Mas, setiap perusahaan yang kerja sama dengan kita itu kan mereka punya kriteria dong. Ya enggak? Iya. Tidak asal sih kita ambil contoh. Misalkan kamu security, misalnya security Iya. misalnya. Security kan tingginya minimal 168. Misalnya nih, ya. Anda tinggi 160, kira-kira masuk nggak? Enggak. Nah, kalau Anda tidak masuk berarti Anda nanti akan diarahkan ke perusahaan yang bisa menerima yang tingginya 160. Itu intinya. Jadi Anda Iya. makanya di sini kalau Anda melamar ke suatu PTA itu tidak mesti di PTA nanti di penempatan. Bisa di B, bisa di C. Kan Tapi untuk wilayah atau wilayah sama, kalau tetap wilayah sana. Ah. Kita kalau wilayah penempatan kita upayakan ke tetap wilayahmu. domisili. Iya. Adapun kalau misalkan kamu nanti, Pak, saya orang Bekasi, orang Kerawang, tapi mau di Bogor, ya itu monggo, itu kan hakmu kasarnya. Tapi kalau pihak kami atau pihak perusahaan akan mengupayakan dekat dengan wilayah. Iya. Makanya saya katakan tadi, transport ini akan dilihat dari jarak jauh dekatnya rumah. Itu. Jelas ya? Kalau yang ini udah jelas. Masih ada Paham sih. ya? Nah, makanya sekarang lebih tepatnya, kan lebih tepat itu kan nanti pimpinan nih, training hari ini. Kalau saya berjelaskan sekarang nggak cukup 2 jam sampai 3 jam. Kita ini kan globalnya dong. Iya. Gudang, operator kan nanti banyak. Ada operator produksi, ada operator publik kan gitu. Iya kan? Kalau kita kan bicara globalnya dulu. Kamu tempatan gudang ya. Gudang itu kan ada parking, ada helper, iya kan? Nah, itu seperti itu. Admin itu kan banyak. Jelas ya? Nah, ada admin keuangan, ada admin HRD. Nah, makanya nanti pada saat training itulah nanti akan dipantau. Yang ini sih Pak. Apa lagi? Nah. Oke. Kalau untuk posisi penghasilan ini, gini Mas. Perusahaan akan menentukan, akan mengangkat orang karyawan sebagai staf admin nih. Kan kita posisikan ada 2 nih. Ada internal, ada eksternal. Iya kan? Iya. Nah, kalau internal ini kan khusus admin. Iya. Iya kan? Nah, kita masuk admin itu perusahaan akan melihat dulu nih orang ini
layak nggak sih ke admin itu? Karena admin itu luas Mas nanti. Iya. Ya, ada bisa PowerPoint nggak sih orang ini? Ya, bisa untuk pendataan nggak bisa orang ini. Makanya untuk admin itu untuk 1 sampai dengan 3 bulan itu akan diberikan penghasilan dulu. Kalau admin loh. Kenapa? Karena kita akan lihat dulu orang ini layak nggak. Makanya diberikan penghasilan untuk 1 sampai dengan 3 bulan. Jenjang karir lah. Iya. Tapi tidak harus dalam jangka 3 bulan. Iya. Kalau seandainya misalkan Anda dalam 1 minggu atau 1 bulan sudah layak untuk jadi, kenapa enggak? Iya kan? Tapi kalau Anda masuk di eksternal nih seperti Mas ini, operator, pokoknya di luar admin itu akan turun langsung gaji pokok. Itu gaji pokok. Kalau admin memang agak ketat Mas. Iya. Agak ketat banget admin itu karena admin itu luas. Ya, makanya untuk perusahaan akan memberikan admin itu akan lihat dulu orang ini. Kalau seandainya nanti, kamu kan nanti akan dikasih waktu 1,5 bulan nih toleransinya. Kalau misalkan nanti Anda di admin ternyata Anda tidak nyaman, ribet misalnya nih, ya tidak betah, kamu boleh pindah ke posisi yang lain, ke eksternal, no problem, dengan memperlihatkan surat penempatan ILU. Iya. Makanya yang namanya kerja itu kita kan butuh nyaman, benar nggak? Kalau masalah uang kan ngikutin. Nah, misalkan gini, Anda di admin ternyata 2 minggu dulu tidak nyaman, waduh, di admin ternyata ribet nih. Nah, kamu boleh pindah ke gudang. 3 minggu di gudang. Tapi dengan harus kita balik lagi ke sini. Balik ke tempat penempatan dong, ke sini. Nanti kan ada surat lagi. Ya, pokoknya 3 kali perpindahan. Misalkan admin tidak nyaman, pindah ke gudang tidak nyaman, terakhir tidak boleh pindah lagi. Makanya dikasih waktu 1,5 bulan untuk toleransi waktunya. Selama 3 kali pindah itu selama 1,5 bulan. Ya gitu, paham kan? Tapi kalau memang Anda nyaman di admin, ya sampai seterusnya yang monggo. Itu harap. Maka saya kata Anda yang namanya kerja itu kan butuh nyaman, benar kan? Iya. Tapi kalau memang Anda nyaman di admin, ya silakan. Itu yang perusahaan mengharapkan, ya kan? Nah itu maksudnya. Nah makanya nanti hari ini jelasnya itu pas training, karena training itu pas sampai 5 jam loh. Waktunya kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, tergantung situasi dan kondisi. Karena setiap orang kan daya tangkapnya beda-beda dong. Benar nggak? Kayak sekarang nih, saya kan berpikirnya apa saya itu kerja di namanya PT ini, apa ini cuma konsultasi doang. Ini LPK ya, paham ya? Jadi makanya nanti Mas banyak komunikasi ya pada saat training hari ini ya. Paham nggak? Bisa kasih lengkap alamat tadi. Kamu naik apa di sini? Bawa motor, bisa map kan? Iya, nanti kasih lengkap alamatnya, takutnya bingung nih. Udah paham sih daerah situ mah. Udah tahu? Oh ya syukurlah kalau saya udah pernah sih. Kerja di Jakarta juga. Jalan ini apa? Jalan arah ke Pancoran, DNN belok kiri. Jadi pokoknya Pancoran, lampu merah Kalibata, lurus. Mentok sampai lampu merah, dilihat di situ ada rumah sakit Budi Asi. Nah dari Budi Asi ke kantor kita cuma 100 meteran. Patokannya Budi Asi aja. Pelan-pelan. Nggak ada pelang ininya Pak, pelang PT ininya. Adalah lokal. Di Satika nomor 109 kan. Nah, patokannya Budi Asi. Nanti kan Anda keluar dari sini nih. Kalau dari Pancoran, Kalibata kan. Terus nih, set sini. Nah, Budi Asi 100 meter. Ini kantor tempat training kita. Pokoknya dari Budi Asi kurang lebih 100 meter. Makanya di sini kamu pelan motornya. Nanti masuk di sini tempat training kita. Ruko seperti begini. Perkantoran buat 3 tingkat. Ya bukan kayak ini. Perkantoran ya. Nanti di sini depan ada di pinggir jalan aja udah kelihatan. Ya, maksudnya udah kelihatan. Pokoknya di situ nanti ada security kok di depan. Ya. Tolong banyak bertanya di sana. Ya, jangan diem. Banyak bertanya, Pak sama ini. Ngomong aja nggak apa-apa kok. Wajar. Yang namanya pelamar nanya itu wajar. Untuk kan kalau internal ada bimbingan juga kan. Jelas di sana itu. Ketika bimbingan contoh saya nih. Kata-kata tadi untuk 1 sampai dengan 3 itu adalah masa penilaian. Enggak, yang di sininya Pak. Iya. Jelas lah. Ketika di sini ditentukan kamu kata kayaknya enggak ini nih. Maksudnya nggak betah itu. Ide admin itu kayaknya kamu nggak bagus gitu. Boleh pindah lagi. Nah, di apa maksudnya? Saya yang nentuin apa mereka yang nentuin? Ya dia dong. Iya, kan dia kan lihat ini orang ini kayaknya nggak mampu nih, saya mohon maaf ya, bukan saya menyampaikan kalian. Iya. Mas bisa nggak kalau kamu dimutasikan ke gudang misalnya, karena kamu kelihatan kalau di admin kayaknya ribet misalnya nih. Nah kamu, yuk Pak siap. Pokoknya intinya 3 kali perpindahan aja. Siap. Toleransinya ya.
toleransi 3 kali perpindahan, dikasih waktu 1,5 bulan. Oke. Selamat bergabung. Banyak bertanya Kak, ya. Langsung berangkat hari ini, ya. Mana tuh? Ya. Jauh-jauh ke awal.